Di awal cerita, kita diperlihatkan adanya seorang kaisar langit yang sedanglah menghadapi cobaan menjadi dewa. Intinya, kalau dia ini inginlah menerobos ke ranah selanjutnya. Sayangnya, di pertengahan, dia mendapati serangan mendadak dari 3 kultivator. Membuat proses penerobosannya haruslah terhambat. Dan pertarungan pun juga tidak bisa dihindari. Dan Kaisar Ye Yunfei sungguh begitu sangatlah terkejut. Ternyata 3 kultivator yang telah menyerang dirinya adalah temannya sendiri, yang tak lain adalah Tian Lo, Jin Wu, dan Yo Yue. Alasan mereka melakukan ini mereka tidak rela kalau Ye Yunfei menjadi dewa seutuhnya. Sebab untuk menjadi dewa hanya ada 1 slot saja. Jika Kaisar Ye Yunfei berhasil menjadi dewa, maka mereka tidak akan memiliki harapan untuk menjadi dewa. Ya, seharusnya mereka sadar ujung-ujungnya mereka bertiga juga akanlah bersaing. Dan Yunfei membalas kalau mereka memang berhasil untuk menggagalkan dia menjadi dewa. Tetapi mereka tidak akan pernah bisa untuk menghabisi nyawanya. Karena kemampuan dia ini sudah setara dengan dewa bela diri 9 matahari. Yang tidak disangka-sangka oleh mereka bertiga kalau Ye Yunfei mencoba untuklah meledakkan diri, membuat mereka bertiga langsung ketar-ketir dan memutuskan untuklah mundur. Tetapi semua itu sudahlah terlambat guys. Mereka berempat haruslah berakhir. Tetapi karena dia memiliki ranah yang begitu tinggi, jiwanya masihlah tertolong. Dan secara tiba-tiba dia bisa merasakan rasa sakit. Ketika dia membuka matanya, ternyata dia telah terlahir kembali guys. Ingat terlahir kembali, bukan berpindah tubuh. Ternyata sinopsisnya salah menjelaskan guys. Intinya, kalau MC utama kita yaitu Ye Yunfei mengalami kelahiran kembali. Intinya, dia mengulang masa lalu. Hal ini membuat Ye Yunfei sungguh begitu terkejut-kejut. Seharusnya dia telah meninggal dunia. Dan orang yang berada di depannya ini adalah Qin Feng dengan kultivasi diri tingkat ketiga. Begitu juga dengan seorang pria muda yang mencoba untuklah menolongnya, yaitu Zhou Mu. Dia berada di kultivasi bela diri tingkat ke-1. Sedangkan untuk Yunfei sendiri, dia langsung memasuki lautan kesadarannya. Di sini, dia menjadi begitu sangatlah senang dan berterima kasih kepada Tuhan karena telah memberikan kesempatan untuklah dia hidup kembali. Ditambah energi spiritual dan pengalaman dia selama ini sama sekali tidaklah tertinggal. Semuanya tersimpan di dalam jiwanya guys. Jadi dia langsunglah membuka 9 nadi meridiannya. Karena untuk di masa lalunya, ternyata Yunfei ini termasuk orang yang tidaklah berbakat. Dia memiliki tubuh yang begitu lemah, tetapi dia berhasil menjadi kultivator puncak. Prosesnya pasti sangatlah panjang. Namun untuk sekarang, dia telah terlahir kembali. Sehingga Qin Feng langsunglah ditinju. Setelah dari semua itu, Yunfei meminta kepada Zhou Mu, kelak nanti di Akademi Yuan Yue tidak akan ada yang berani untuk menindasnya lagi. Tidak lama dari itu, datanglah seorang wanita yang bernama Si Xiaotie. Untuk di masa lalu, Yunfei benar-benar tersiksa gara-gara wanita ini. Sesuai dugaannya, seperti di masa lalu, dia datang untuk memberikan surat pembatalan pernikahan. Dan ini semua cara untuklah mempermalukan Yunfei di depan semua orang. Lantas, Yunfei kembali meyakinkan apakah dia benar-benar inginlah membatalkan pernikahan ini. Xiaotie langsunglah mengiyakannya. Alasannya karena dia ini adalah seorang pecundang yang sudah tidak memiliki harapan untuklah menjadi seorang kultivator.
Selama dia mengakui ini semua dan berinisiatif untuk membatalkan pernikahan, dan Yunfei langsung memotong pembicaraan kalau dia pasti akanlah memanggil selingkuhannya, yaitu Qin An, untuklah mematahkan kakinya. Mendengar itu, Xiaotie terkejut bagaimana dia bisa tahu tentang rencana selanjutnya. Dan dia pun meminta kepada bawahannya untuklah menyerang Yunfei. Tetapi ya, Yunfei langsung memperlihatkan kekuatannya, membuat semua orang di sana terkejut-kejut. Padahal sudah sangatlah jelas kalau kultivasi Yunfei telah hancur total. Seharusnya ya, dia tidak bisa lagi berkultivasi. Namun faktanya, Yunfei bisa untuk mengeluarkan energi spiritual. Bahkan ya, dia berhasil untuklah mengambil kalung milik dari Nona Xiaotie, di mana kalung ini mengeluarkan suara yang begitu sangat menjijikan. Benar saja, dia terbukti selingkuh dengan Qin An. Maka Yunfei langsunglah membatalkan pernikahannya dengan laporan kalau dia tidak akan pernah menikahi wanita yang telah menyelingkuhi dirinya. Karena itu telah merusak reputasi keluarga Ye. Dan dia membatalkan perjanjian pernikahan tersebut. Maka dengan begini ya, hubungan mereka telah berakhir. Hal ini membuat Xiaotie benar-benar begitu sangatlah marah besar. Seharusnya dialah yang menandatangani perjanjian batal nikah tersebut. Kemarahannya yang tidak lagi terbendung, dia pun mempersiapkan serangannya. Ternyata ya, Xiaotie tidak main-main dalam kultivasi guys. Dia berada di kultivasi diri tingkat ke-6. Alhasil ya, Yunfei sadar diri. Dia hanya bisa menghindar dan menghindar saja. Dan secara tiba-tiba ya, serangan dari Xiaotie langsunglah dipatahkan oleh serangan lain. Ternyata itu berasal dari seorang gadis yang begitu cantik yang dipanggil sebagai Qingluo. Tidak sampai di situ, Xiaotie juga mendapati tamparan yang keras dikarenakan dia telah menghina keluarga Ye, terutama untuklah Yunfei. Dan dia memperingatinya lagi. Jika dia mendengar sekali lagi seseorang yang membicarakan keburukan Yunfei, maka dia yang akan turun tangan. Wadah. Alhasil, Xiaotie memutuskan untuklah mundur, sembari memberikan sebuah ancaman kalau keluarga Qin dan keluarga Xi tidak akanlah melepaskan keluarga Ye dan keluarga Su. Ya, dendam baru telah terukir guys. Lalu, Yunfei juga memberikan pernyataan siapapun yang berada di Akademi Yuanyue, mereka yang berani menindas Zhoumu, maka akanlah berhadapan dengannya. Lalu, Yunfei langsunglah menatap ke arah Qingluo. Untuk di masa lalu, Qingluo ternyata telah mengungkapkan rasa cintanya kepada Yunfei. Tetapi ya, dia telah ditolak karena untuk saat itu, Yunfei bukanlah siapa-siapa guys. Dari ranahnya yang begitu rendah, sedangkan untuk Su Qingluo, dia berada di kultivasi diri tingkat ke-6. Jadi ya, jika dia menerima Su Qingluo sebagai kekasihnya, itu hanya akanlah menjelekan keluarga Su, terutama untuk Qingluo sendiri guys. Tetapi untuk sekarang, Yunfei merasa dia sangatlah pantas untuklah Qingluo. Dan dia pun langsung berlari serta memeluk Qingluo dan berterima kasih karena telah menaruh hati kepada dirinya. Mendengar perkataan tersebut ya, Qingluo langsunglah salah tingkah. Dan ketika mereka ingin melakukan kecupan manis, Zhoumu langsunglah berada di depan muka mereka berdua. Aduh, ini bocah malah ganggu suasana ya. Setelahnya, Qingluo memberikan pil teratai putih murni ramuan rahasia dari keluarganya guys. Dan meminta segera pulihkan kekuatannya. Setelah Qingluo pergi dari sana, Zhoumu memberitahu untuk saat ini ya, posisi mereka sudah dalam bahaya besar. Karena untuk keluarga Xi dan keluarga Qin sudah pasti tidak akanlah tinggal diam. Ditambah kemampuan dari Yunfei masih dibilang terlalu lemah guys. Betul sih, rata-rata ya mereka berada di kultivasi diri tingkat ke-6.
Tetapi ya, Yunfei sudah tahu apa yang haruslah dia lakukan. Untuk di masa lalu ya, dia memang tidak bisa untuk mengubah semua ini. Tetapi untuk posisi kali ini, dia bisa untuklah mengubahnya. Sementara itu, Xiaotie memberitahu kepada ayahnya kalau Yunfei sudah begitu berani membuat pembatalan pernikahan di depan umum. Jadi ya, dia meminta kepada ayahnya untuklah membalaskan rasa malu ini. Dan sang ayah yang bernama Si Tianyuan yang berada di ranah alam budi tahap menengah meminta tidak perlu khawatir karena bukan hanya keluarga Si sajalah yang ingin Yunfei meninggal dunia, tapi ada 2 keluarga. Yang satu pasti akan sangat mengejutkan, yaitu keluarga Qin. Dan satunya adalah keluarga Ye, keluarganya Yunfei sendiri guys. Wadah. Kembali kepada Yunfei, ternyata dia memilih toilet untuklah berkultivasi. Karena ya, ini adalah tempat yang begitu aman. Ketika dia memeriksa lautan kesadarannya, dia masihlah mengulik bagaimana cara dia bisa terlahir kembali. Dan ternyata semua ini berkat kitab suci 9 matahari. Tidak sampai di situ, keberuntungan masih berada di pihaknya. Kekuatan jiwa kaisar langit ternyata masih ada. Jadi ya, yang perlu dia lakukan saat ini meningkatkan kekuatan fisiknya saja. Dan kebetulan ya, di kitab suci 9 matahari terdapat teknik meningkatkan kekuatan fisik. Tanpa basa-basi ya, Yunfei langsunglah melakukannya. Namun siapa sangka malah terjadinya sebuah ledakan yang membuat bangunan langsunglah hancur lebur. Dan untuk pria yang sedanglah BAB di sampingnya, begitu sangatlah terkejut sembari berteriak. Ada seorang pria yang sedanglah diare parah. Sesingkatnya, Yunfei pulang kembali ke kediaman keluarga Ye. Dia langsunglah mengingat masa lalunya. Kalau keluarga Ye benar-benar dibantai oleh keluarga Si dan keluarga Qin. Dan kali ini dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Sayangnya baru saja masuk, dia bertemu dengan Ye Qiang sebagai kultivasi diri tingkat kelima. Dan dia akan mewakili keluarga Ye untuklah memberikan hukuman. Sebab dia melumpuhkan kultivasi Qin Feng serta mempermalukan Xiaotie di depan umum. Tetapi Yunfei menganggap tindakan dia tidaklah salah kalau mereka berdua pantas untuk mendapatinya. Namun tetap saja Ye Qiang berniat untuklah menghukumnya. Sangat disayangkan kultivasi tingkat kelima tidak berguna di depan kultivasi tingkat ketiga. Tidak lama dari itu, datanglah salah satu tetua yang berada di alam bumi tahap awal, yaitu Ye Zhongnian. Dan dia sebagai ayah dari Ye Qiang. Untuk Yunfei yang melihat Ye Zhongnian, sungguh begitu sangatlah kesal. Alasannya ya, dia mengingat masa lalu, ternyata hancurnya keluarga Ye dan hilang nyawa ayahnya, itu semua dikarenakan olehnya. Namun ya, untuk kali ini, Yunfei tidak mungkin bisa menghadapinya sebab dia berada di alam bumi tahap awal. Meski begitu ya, Yunfei tidaklah takut. Dia mencoba untuk tetap menghadapinya. Tidak lama dari itu, datanglah ayahnya Yunfei yang memiliki nama Ye Tianpeng. Dia berada di ranah alam bumi tahap menengah. Dia langsunglah mengusir Ye Tianpeng. Hal ini ya membuat Ye Tianpeng sungguh begitu kesal dan memberikan sebuah ancaman. Dia akanlah melihat berapa lama dirinya bisa melindungi anaknya yang begitu pecundang. Setelah mereka pergi dari sana ya, Yunfei langsunglah memeluk ayahnya. Ternyata ya rindunya begitu sangat berat guys. Tidak lama dari itu datanglah Yue sebagai adik angkatnya guys. Dan datanglah tetua kedua yang dibuat begitu senang karena dia telah mendengar nadi bela dirinya telah kembali pulih. Dan di sampingnya ada seorang pria bernama Ye Fan dan sampingnya lagi bernama Ye Sui. Lalu ya Yunfei berbicara empat mata dengan ayahnya
dengan memberitahu kalau Ye Zhongnian telah bekerja sama dengan keluarga Qin dan keluarga Xi untuklah menghancurkan keluarga Ye. Sebetulnya, untuk ayahnya juga sudah mulai curiga. Semenjak nadi bela dirinya hancur, kalau Ye Zhongnian terlihat sangatlah mendamba-dambakan posisi ketua, guys. Namun ya, dia tidak menyangka ternyata dia begitu sangat berani bekerja sama dengan keluarga Qin dan keluarga Xi. Yun Fei menambahkan, bukan hanya Ye Zhongnian, tetapi juga ada salah satu tetua yang telah berpihak kepadanya. Jadi, dia meminta kepada ayahnya berhati-hati ketika kompetisi 4 klan yang akan diadakan 3 hari ke depan. Sang ayah juga memperingati, dia haruslah berhati-hati kepada Ye Lei karena dia telah berada di kultivasi diri tingkat ke-8, guys. Yun Fei membalas, ya, tenang saja, dia pasti akanlah menang di kompetisi 4 klan. Lalu, Yun Fei juga khawatir kepada ayahnya, karena ya sudah 7 tahun ini, dia mengalami penghambatan dalam kultivasi. Jika dia memiliki pil tingkat 3, mungkin ya dia bisa mencapai alam bumi tahap terakhir, guys, atau puncak ya. Jadi ya, Yun Fei memiliki niat untuklah mencari pedagang obat yang sangatlah terkenal. Beruntungnya, sang ayah mengenali pedagang tersebut. Tetapi ya, yang namanya pedagang pasti memegang prinsip bisnis. Mau itu teman, mau itu saudara, tetaplah dianggap sebagai bisnis. Dan pedagang tersebut ya dijuluki sebagai pedang kecantikan. Karena penasaran, Yun Fei langsunglah datang ke toko Lingzhen. Setibanya di sana, Yun Fei langsunglah didatangi oleh sang pelayan. Dan dia inginlah menjual sebuah resep pil obat. Sebelum dia menjualnya ya, maka resep tersebut akanlah diperiksa oleh alkemis Liu. Tetapi ya, alkemis Liu ini sama sekali tidaklah berkompeten, guys. Dia tidak tahu kalau resep yang diberikan oleh Yun Fei adalah resep tingkat tinggi. Tetapi ya, dia menganggapnya ini hanyalah sebuah resep omong kosong. Jadi ya, dia langsunglah mengusir Yun Fei. Tetapi gamparan langsunglah diterima olehnya, membuat dia langsunglah memberikan peringatan. Karena dia telah macam-macam di toko Lingzhen, pasti sang ketua akanlah datang untuk menghukumnya. Dan terlihat kalau Yun Fei memang sengaja melakukannya agarlah memancing pemilik toko ini benar-benar keluar. Sehingga ya, Yun Fei menjelek-jelekan toko Lingzhen, membuat pemilik toko ini benar-benar keluar. Dan dia memiliki nama sebagai Xiao Chu. Ya, kita panggil saja sebagai Nona Chu lah. Keberuntungan juga berada di pihaknya. Ternyata ya, untuk Nona Chu memiliki luka di dalam tubuhnya. Jadi, ini bisa digunakan sebagai bahan negosiasi. Sesuai julukannya, kalau dia adalah pedang kecantikan, memiliki paras yang begitu cantik, tetapi memiliki hati seperti pedang. Dia langsunglah menagih atas kerusakan yang diberikan oleh Yun Fei. Tetapi ya, Yun Fei langsunglah menolaknya, membuat Nona Chu terpaksa untuklah menangkapnya. Sehingga mereka terlibat sedikitnya pertarungan. Dan Yun Fei menotok seluruh titik meridiannya yang membuat aliran energi dan darahnya jadi lebih lancar. Sedangkan ya untuk tetua Huang sungguh begitu khawatir, guys. Untuk Nona Chu ya tampak begitu kebingungan dan mempertanyakan siapa dia sebenarnya. Dirinya menjawab ya, dia hanyalah orang yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Waduh. Bahkan ya bisa membantu dia untuklah menembus tahap akhir alam bumi. Mendengar itu, Nona Chu langsunglah mengajak dia ke ruang utama untuklah berbicara dengannya. Sudah dapat ketertarikannya, tinggal mendapati kepercayaannya, guys. Di dalamnya ya, Nona Chu langsunglah to the point. Jika dia bisa menyembuhkan penyakitnya dan membantu dia menerobos, maka dia bersedia untuklah bekerja sama dengan keluarga Ye. Tetapi tetua Huang masih tampak begitu ragu. Dia pun memperingati konsekuensi dari menipu toko Lingzhen tidak bisa ditanggung oleh keluarga Ye. Namun, ketika Yun Fei meminta kepada tetua Huang untuklah melihat resep obatnya, mungkin ya dia pasti akan percaya kalau dia serius untuklah bekerja sama.
Ketika dibuka ya, raut wajah dari tetua Huang langsunglah berubah menjadi senang. Karena untuk satu resep pil obat ini ternyata memiliki banyak sekali manfaat. Bukan hanya untuk meningkatkan kultivasi, memperbaiki pondasi, memulihkan kekuatan, tetapi juga bisa menetralkan racun tingkat tinggi. Dan nama pil ini adalah pil Xiao Iyo. Tetapi tetua Huang menamainya sebagai pil ajaib tiada tara. Gila guys, satu pil bisa memiliki banyak manfaat ya. Dan Yunfei menambahkan, jika mereka mempunyai pil tersebut, maka ya pasar toko Lingzhen akan menjadi luas. Dan syaratnya sangatlah begitu mudah. Keuntungannya akanlah dibagi rata 50%. Serta ya mereka haruslah melindungi keluarga Ye juga. Karena syaratnya begitu sangatlah mudah, Nona Chu langsunglah menerimanya. Tidak sampai di situ, Nona Chu juga memberikan cincin penyimpanannya. Karena telah mencapai kesepakatan, Yunfei langsunglah pergi dari sana. Tetapi baru saja beberapa langkah, dia tidak sengaja bertemu dengan Qinglo yang juga sedanglah menuju ke keluarga Ye. Tetapi dia memberitahu, di dalam perjalanan tadi, dia tidak sengaja mendengar ada orang yang berencana untuklah mencelakainya. Dan dia juga berasal dari keluarga Ye, yaitu Ye Fu. Yunfei menjawab, tenang saja, kalau dia memiliki rencana untuk mengatasi ini semua. Dan Qinglo memberikan kotak yang berisikan pil ginseng emas ungu. Sedangkan untuk Yue, sebelumnya dia ini adalah pelayan pribadi dari Yunfei. Namun, dia sama sekali tidak bisa untuklah memasak guys. Sayangnya, secara tiba-tiba, dia langsunglah ditarik oleh seseorang. Ya sudah pasti ya, ini adalah pemberontak dari keluarga Ye. Sesingkatnya, 3 hari telah berlalu. Kompetisi klan akanlah segera dimulai. Seperti biasa, peraturan diumumkan terlebih dahulu. Siapapun yang menang dalam kompetisi ini akanlah dilatih secara khusus. Dan mereka tidak boleh sembarangan untuk menghabisi satu sama lain. Lalu, orang pertama yang masuk ke arena adalah Ye Qiang. Dia benar-benar begitu mendominasi. Sebab untuk saat ini, dia adalah kultivasi diri tingkat ke-6. Dan untuk kelima tetua ini, menganggap ya kalau Ye Qiang pantas untuklah dibina secara khusus. Dan karena Ye Qiang terlalu mendominasi, tetua pertama memberikan pernyataan. Siapapun yang bisa menang ataupun mendominasi dalam pertandingan ini, maka pemenang tersebut akanlah menjadi tuan muda pertama keluarga Ye. Lantas ya, Ye Tianpeng sebagai ayah sama sekali tidaklah terima dan memberitahu kepada tetua pertama ya, jangan lupa kalau Yunfei masih merupakan tuan muda pertama guys. Jadi ya, Ye Qiang haruslah mengalahkan Yunfei terlebih dahulu. Meskipun ya dia mendominasi dalam pertandingan ini. Siapa sangka tetua pertama langsung mengiyakannya. Jadi ya, Ye Qiang harus bisa mengalahkan Yunfei terlebih dahulu. Sedangkan untuk Yunfei sendiri, dia berhasil untuklah memurnikan pil Xuan Yuan. Namun, ketika dia ingin melanjutkan kultivasinya, sang pelayan mendobrak pintu secara mendadak dengan memberitahu kalau Yue telah berada di aula pendisiplinan keluarga Ye. Mendengar itu ya, membuat kultivasi dari Yunfei benar-benar terganggu. Ternyata, pelayan tersebut telah merencanakan ini semua guys. Dan Yunfei yang mengetahuinya langsung benar-benar begitu murka. Terlihat warna matanya telah berubah. Wah. Sedangkan ya, untuk Ye Qiang masihlah menunggu kedatangan dari Yunfei. Dia semakinlah menyombongkan diri karena orang yang ditunggu-tunggu tidak kunjung datang. Sampai-sampai ya ini memaksa Ye Fan dan Ye Sui turun tangan. Meski ya mereka berdua juga tidak mampu untuk menghadapinya guys. Setidaknya ya mereka bisa untuklah mengulur waktu guys. Dan ketika Yesu hampir saja dibuat meninggal dunia, Yunfei akhirnya datang dan berterima kasih kepada mereka
karena telah mengulur waktu, dan sisanya serahkanlah kepadanya. Tanpa basa-basi, dia masuk ke arena dan menggampar Ye Qiang berkali-kali sampailah keluar ke arena. Maka dengan begini ya, tuan muda pertama tetaplah Yun Fei. Kedatangannya membuat Ye Zhongnian sungguh begitu terkejut. Bukankah dia seharusnya tidak bisa berada di sini? Dan Yun Fei menjawab, dia sudahlah tahu rencana dari mereka. Kalau mereka berniat untuklah menggagalkan kultivasinya dan mengalami luka dalam kan? Dan itu adalah rencana yang sangatlah bagus. Namun, rencana ini tidak akanlah berdampak kepada dirinya. Dan Yun Fei memperlihatkan kalau dia telah berada di tingkat ke-6. Semuanya pun dibuat begitu melotot karena hanya dalam sehari saja 3 tingkatan berhasil dilalui olehnya. Lalu, inilah tugas dari Ye Tianpeng. Kalau sesuai perjanjian, mereka haruslah mengikuti peraturan. Barang siapa yang berani untuklah ikut campur, maka jangan salahkan dirinya kalau dia juga tidak akan menjaga kehormatan ini. Alhasil ya, para tetua pemberontak ini terpaksa mengikuti aturan yang telah mereka buat sendiri, guys. Tetapi tidak lama dari itu, datanglah Ye Lei sebagai kultivasi diri tingkat ke-8. Dan dia inginlah merebut posisi tuan muda pertama. Kedatangannya ya membuat keempat tetua ini sungguh begitu senang. Karena Ye Lei adalah rencana cadangan mereka semua. Tanpa basa-basi, Yun Fei dan Ye Lei haruslah melakukan pertarungan. Meski kultivasinya terpaut 2 langkah, Yun Fei berhasil untuklah mengimbanginya. Bahkan ya membuat Ye Lei sebagai kultivasi tingkat ke-8 benar-benar dipermalukan, guys. Dan disinilah rencana dari Yun Fei. Dia sengaja terkena serangan dan seakan-akan meninggal dunia agarlah memancing sifat asli dari Ye Zhongnian. Setelah sifat aslinya keluar, kalau dia mendambak-dambakan posisi ketua keluarga Ye, Yun Fei langsunglah keluar dan memberikan tepuk tangan. Akhirnya, serigala berbulu domba telah terlihat. Dan kini giliran dari Yun Fei untuklah mengacak-acak Ye Lei. Bahkan ya pedang miliknya langsunglah diambil alih dan mendapati tebasan bertubi-tubi. Semuanya pun dibuat begitu terkejut karena ya kultivasi tingkat ke-8 dibuat tidak begitu berdaya di hadapan kultivasi tingkat ke-6. Ditambah mereka terkejut kalau Yun Fei telah mencapai aura pedang yang sesungguhnya. Namun ya, Ye Lei ini adalah pria yang begitu bodoh, guys. Dia telah diberikan kesempatan untuk hidup kedua kalinya, tetapi dia malah berniat menyerang dari belakang. Alhasil, Yun Fei tidak lagi mentoleransi hal ini semua. Jadi, Ye Lei haruslah diakhiri. Setelah menghabisi nyawa dari Ye Lei, dia langsung mendekati Ye Zhongnian dengan mempertanyakan di mana Yue berada. Karena siapapun yang menyentuh orang-orangnya pasti akanlah menerima konsekuensinya.